Selamat siang Pak, kami akan mempresentasikan hasil UTS kami. Saya Merlinda Jasmine Pelo dengan NIM 23120177. Saya Jessica Rahma Dewi Suci dengan NIM 23120147. Review jurnal yang pertama berjudul Sistem Pemrosesan dan Pencatatan Data Pengendaraan Aman yang Difasilitasi Blockchain. Penulis Wenbin Zhao Pranav Gangwani. Yang kedua Idesara M. Adi Yalav atau Santos Joshi, Himanshu Upadhyay, dan Leonel Lagos pada tahun 2023. Ringkas isi jurnal ini membahas sistem pemrosesan dan pencatatan data sensor yang aman menggunakan teknologi blockchain. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan eksperimental melalui perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Kelebihan: aman, efisien, dan fleksibel untuk berbagai jaringan blockchain. Kelemahan: memerlukan perangkat dengan komputasi tinggi dan energi besar. Relevansi: jurnal ini sangat relevan dengan topik pemrosesan data terdistribusi karena menunjuk bagaimana teknologi blockchain dapat menjamin keamanan dan integritas data pada sistem IT yang tersebar. Jurnal yang kedua berjudul Kerangka Kerja yang Skalabel untuk Analisis Data Besar dalam Penelitian Psikologi, memanfaatkan sistem terdistribusi dan manajemen klaster. Penulis Nurbanu Ogur, Celal Ceken, Yavuz Selim Ogur. Yang berikut Andreas Rayasiti pada tahun 2025. Ringkas isi jurnal penelitian ini membahas penerapan sistem big data terdistribusi untuk menganalisis gangguan kecemasan dan depresi pada wanita perinatal. Metodologi pendekatan eksperimental dengan desain sistem digunakan untuk membangun kerangka kerja terdistribusi berbasis 3 teknologi inti. Yang pertama ada Kafka, Spark, dan Kubernetes. Kelebihan: skalabel, real-time, dan efisien untuk data besar. Kelemahan: masih diuji pada data terbatas, belum berskala industri. Relevansi: sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi dan machine learning karena menggambarkan integrasi sistem komputasi paralel yang meniru cara kerja otak manusia memproses data secara simultan dan adaptif. Jurnal yang ketiga, survei pendekatan holistik untuk sistem basis data terdistribusi dari model konseptual hingga penerapan. Penulis Gonçalo Carvalho, Bruno Cabral, George Bernardino, Vasco Pereira pada tahun 2025. Jurnal ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan menyeluruh dalam perancangan dan penerapan sistem basis data terdistribusi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR dan komparatif dengan menganalisis lebih dari 100 studi dan alat pengembang basis data terdistribusi. Kelebihan: analisis menyeluruh dan terstruktur. Kelemahan: belum memiliki validasi empiris nyata. Relevansi: relevan dengan rekayasa sistem terdistribusi dan pengembangan perangkat lunak modern. Jurnal yang keempat berjudul Teori Kompleks dan Pemrosesan Batch dalam Ekstraksi Data Sistematik Mekanis. Penulis Zhifang Chang, Song Xiaopan, Jiansu, Haqiao, Tongwang pada tahun 2022. Ringkas isi jurnal penelitian ini membahas penerapan teori kompleksitas dan metode batch processing dan pengumpulan dan analisis data sistem mekanik. Metodologi pendekatan analisis dan eksperimental digunakan dengan teori sistem kompleks untuk memodelkan interaksi antar komponen mekanik. Kelebihan: efisien, akurat, dan mampu memproses data besar. Kelemahan: butuh sumber daya komputasi tinggi. Relevansi: penelitian ini relevan dengan analisis data besar dan sistem mekanik cerdas karena menerapkan konsep paralel processing dalam konteks industri, menyerupai cara sistem terdistribusi bekerja pada data sensor multi-sumber. Jurnal yang kelima berjudul Pemrosesan Citra Real-Time Terdistribusi Formasi Terbang Berbasis SAR pada GPU Tertanam. Penulis Taoyang Xinbo-Su, Fan Tengmeng, Xiongxia Xingsang pada tahun 2022. Penelitian ini mengembangkan sistem pemrosesan citra real-time untuk sintetik aparatur radar atau SAR berbasis embedded GPU pada satelit formasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental dan simulatif menggunakan arsitektur GPU tertanam Jetson Nano untuk memproses data citra. Kelebihan: pemrosesan cepat, hemat energi, dan skalabel. Kelemahan: belum diuji pada satelit nyata dan masih terbatas memori GPU. Relevansi: jurnal ini berkaitan langsung dengan pemrosesan data terdistribusi dan komputasi paralel, menggambarkan bagaimana GPU tertanam dapat berkolaborasi dalam sistem real-time untuk menghasilkan performa tinggi dengan efisiensi energi maksimal. Jurnal yang keenam
Pemrosesan sinyal terdistribusi untuk sistem array antena skala sangat besar, keadaan terkini dari arah masa depan. Penulis Yang Qishu, Xiaoli, Eric G. Larson, Xi Jin, Edward E. Jorwig, dan Chung Hu Chang pada tahun 2025. Metodologi yang digunakan pendekatan tinjauan pustaka komprehensif atau komprehensif literatur review terhadap berbagai studi, algoritma, dan arsitektur jaringan terdistribusi yang mendukung sistem antena berskala besar. Kelebihan, latensi rendah, efisien, cocok untuk real-time monitoring. Kelemahan, keterbatasan kapasitas pemrosesan di perangkat edge. Relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena mengilustrasikan bagaimana desentralisasi pemrosesan di tingkat edge mempercepat analisis dan mengurangi ketergantungan pada cloud. Jurnal yang ketujuh berjudul Teknik Partisi Data yang Skalabel untuk Pemrosesan Data Terdistribusi di Lingkungan Cloud atau Tinjuan. Penulis Sivakumar Panoswamy dan Pankaj Gupta pada tahun 2023 meninjau berbagai teknik partisi data untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data big data di lingkungan cloud. Pendekatan literatur review dan analisis komparatif dengan model matematis serta simulasi algoritma di platform seperti Amazon S3 dan Apache Spark. Kelebihan, pembahasan komprehensif dan sistematis, menggabungkan teori dan praktik. Kelemahan, belum diuji langsung di lingkungan cloud atau di lingkungan cloud nyata. Sangat relevan dengan mata kuliah cloud computing, big data, dan sistem terdistribusi karena konsep partisi ini dapat digunakan dalam proyek optimasi data analitik dan efisiensi server cloud. Jurnal yang ke-8 berjudul Menyembunyikan Informasi Pengambilan dalam Sistem Blockchain Melalui Permintaan Query Terdistribusi. Penulis Jiang Xiang, Jiang Chang, Lin Chenling, Bin Hong Li, Xiang Dai, Sihui Sang, Kim Wang Raymond, Keke Gai, dan Hai Jin pada tahun 2024. Ringkasan isi jurnal menyusulkan sistem fork untuk menjaga privasi penggunaan blockchain dengan skema privasi distribusi query. Metodologi eksperimen berbasis distribute point fountain dan smart diuji melawan sistem spiral menggunakan parameter latensi dan CPU. Kelebihan, efisiensi, dan aman tanpa TEA tambahan. Kelemahan, kurang skalabel untuk blockchain berukuran besar. Referensi relevan untuk bidang blockchain, sistem keamanan data, dan distribut compute. Ide ini bisa diterapkan pada proyek keuangan digital dan sistem desentralisasi yang aman. Jurnal yang ke-9 berjudul Pembelajaran Pendalaman Distribusi dan Pemrosesan Gambaran Real-Time Hemat Energi di Tepi untuk Segmentasi Ikan dalam Video Bawah Air. Penulis Muhammad Hanbat, Weising, Nathan J. Wilham, dan Mustafa Rahimi Azgadi pada tahun 2022. Ringkasan isi jurnal menerapkan deep learning terdistribusi dan computing untuk segmentasi ikan real-time pada video bawah laut. Metodologi mendekatkan eksperimental menggunakan mode UNET dengan transfer layering dari MobileNet. Diuji di Sigmafair dan perangkat Edge Jetson Nano. Kelebihan, inovasi, efisien, dan hemat energi. Kelemahan, dataset kecil dan belum diuji di bentuk cloud ekstrem. Relevan, cocok untuk topik IoT, Edge AI, dan citra digital. Dapat diterapkan pada sistem monitoring laut atau IoT. Jurnal yang ke-10 berjudul Metode untuk Meningkatkan Performa MATLAB di Pusat Data Heterogen Terdistribusi. Penulis Emin Sesan, Serdar Kirisoglu, dan Resul Kara pada tahun 2024. Ringkasan isi jurnal, metode untuk mempercepat memproses MapReduce untuk pusat data dengan konfigura berbeda. Teknik ini mengurangi lalu lintas data untuk waktu penyelesaian pekerjaan. Metodologi eksperimen pada 4 data
center heterogen dengan integrasi machine untuk prediksi beban kerja. Kelebihan dan kelemahan efisien waktu, adaptif pada perbedaan perangkat keras dan mengasumsikan between untuk pusat data homogen. Relevan untuk proyek big data dan konsepnya bermanfaat untuk efisiensi sistem analitik skala besar. Jurnal yang ke-11 berjudul mempercepat alokasi sumber daya jaringan di LoRaWAN melalui komputasi big data terdistribusi. Penulis Piotr Spadaccino, Domenico Garilis, Andreas Francis, Ilenia Tinireo, dan Francesca Cuomo pada tahun 2024. Ringkasan menawarkan pendekatan multi-tree dan full distribute untuk mempercepat alokasi sumber daya LoRaWAN. Teknik ini mengurangi bottleneck di cloud dengan memindahkan sebagian pemrosesan ke 8G. Metodologi eksperimen menggunakan algoritma Explora-C pada platform Nebula Stream dan simulasi Explosim. Kelebihan dan kelemahan inovasi menggunakan big data dan 8G computing, amunisi homogenitas jaringan belum realistis. Relevan untuk bidang IoT dan network optimisasi cocok untuk proyek peningkatan performa sistem sensor skala besar. Jurnal yang ke-12 berjudul pemeriksaan kepatuhan otomatis berbasis NLP atas perjanjian permohonan data terhadap GDPR. Penulis Geo Senxiang, Xiweiliang, Celisi, Ximeishang, dan Pei Song pada tahun 2025. Metodologi menggunakan pendekatan rekayasa sistem berbasis NPL dan analisis hukum sistem derecha diuji pada 54 dokumen DPA dari berbagai sektor menggunakan metrik presisi, rekal, dan akuransi. Kelebihan dan kelemahan, presensi tinggi 89,1% dan waktu analisis jauh lebih cepat dibanding pemeriksaan manual. Masih terbatas dan jumlah data penelitian dan belum menggunakan mode deep learning. Relevansi dengan topik kecerdasan buatan, etika dan privasi data, dan sistem hukum digital. Cocok untuk proyek yang melibatkan automasi, kepatuhan, relugasi, dan analisis dokumen hukum berbasis AI. Jurnal yang ke-13 berjudul penjadwalan data RFID adaptif menggunakan otomatis kebijakan proksimal untuk mengurangi latensi pemrograman data. Penulis Gewei-Gou, Xingxiang, Xiweling, Celising, Ximeishang, dan Pei Song pada tahun 2025. Metodologi pendekatan eksperimental berbasis simulasi. Penelitian membandingkan PPO dengan CIC dan random scheduling menggunakan TensorFlow dan Stable Baselinsky. Kelemahan dan kelebihan, PPO mengurangi latensi hingga 30% dan menyeimbangkan beban kerja antar reader sebesar 16% dan masih terbatas pada simulasi belum diuji di lingkungan nyata dengan interferensi radio. Relevansi sangat relevan untuk topik IoT dan optimis sistem terdistribusi, cocok untuk proyek smart logistik, sensor network, dan manufacturing adaptif. Jurnal yang ke-14 berjudul Jurnal Survei tentang pembelajaran penguatan mendalam untuk memproses dan analisis data. Penulis Xingpeng Cai, Shanglou Shi, Chang Cui, Yi Yung Xiong, Mei Wang Saing, dan Wei Wang pada tahun 2023. Metodologi pendekatan sistem literasi review terhadap lebih dari 120 publikasi ilmiah pada tahun 2016 sampai 2023 dengan analisis berdasarkan domain aplikasi algoritma dan tantangan teknis. Kelebihan dan kelemahan, tinjauan komprehensif dan informatif menggunakan teori dengan praktik dan tidak mencakup eksperimen langsung untuk validasi empiris. Relevan dengan big data dan sistem cerdas terdistribusi, cocok untuk dasar teori proyek otomatisasi analitik data atau optimasi sumber daya komputasi berdasarkan DRI.
Jurnal yang ke-15 berjudul berbasis interaksi yang ditentukan perangkat lunak untuk memproses data bus heterogen pada perangkat tertanam biaya rendah. Penulis Jiang Kaishi, Yue Song, Jiao Tangwang, Guo Yongdai, dan Yi Fanwu pada tahun 2025. Metodologi eksperimen pada platform Raspberry dan IRM membandingkan kinerja SDI dengan komunikasi berbasis perangkat kerja tradisional. Kelebihan dan kelemahan: mengurangi latensi hingga 45% dan meningkatkan efisiensi pemrosesan 38% dan skalabilitas masih terbatas untuk jaringan sensor besar. Relevansi relevan untuk bidang IoT, sistem tertanam, dan komputasi terdistribusi. Dapat menjadi inspirasi dalam proyek optimalisasi komunikasi antar sensor dan efisiensi energi perangkat IoT. Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih.